Mister Woi, Daniel, halo. apa kabar? Baik, baik, baik. Kedengeran suara gue ya? Semua kedengaran. Lu ini hari Nah. rambutnya rapi banget ya. Lu udah ke salon tadi ya? Untuk special event ini ya? Udah dari seminggu yang lalu loh ke salonnya Udah, ini. udah dari seminggu lalu. Soalnya ini hari kan hampir ada Iya. sekitar 2,3 juta yang nonton Nil ya ini hari. Oh iya. Cuma tiba-tiba mereka pada live semuanya mendadak tadi gitu waktu masuk gitu. Tapi nggak Pas gue apa-apa, kita masuk ya. berharap 1,8 juta atau 1,9 juta akan kembali gitu. Well, anyway, Oke, first of baik, all, baik, baik. welcome Daniel to Sims Home, di mana di Halo, sini kita bisa halo. saling Ya. berbagi. Sebentar, saya lagi bicara Neil ya, sebentar ya. Ya ini saya hostnya, Oke, oke, oke. bapak narasumber yang saya undang, Pak. Ya di sini kita Oke. bisa bertemu dan kita mau berbincang bersama-sama juga, terutama mengenai pengalaman daripada seorang Daniel, and I believe pengalaman ini akan menjadi berkat, menjadi blessing for so many people di luar sana, dengan judul tema Never Give Up on Your Dream. So hari ini secara spesial itu I just wanna welcome untuk Daniel Hendrawan. Kita beri tepuk tangan secara virtual, yeay. Gitu. Nah, Terima tadi gue sempat kasih. nanya sama dia, dia mau diintroduce seperti apa, sebagai apa. Dia cuma bilang owner of Travel Belly gitu, dengan confident-nya. Gue bilang oke, siap. Sebenarnya dia adalah owner dari Travel Belly, and thank you. Bukan cuma sekedar itu doang. Gue ini hari itu lihat dong, gue pakai bajunya dari Travel Belly juga. Wih. Dikirim sama Terharu dia loh itu. padahal Iya. dikirim. Coba baju lu apa ya? Um, Travel Belly ini. Travel Udah. Belly jadi kucing ya sekarang ya? Iya, jadi kucing. Dan Gue bukan cuma bingung sekedar soalnya gue. itu. Iya, gue mau pakai kaos ya, tapi takut nggak sopan gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, gue pakai polo shirt yang gue punya. Satu-satunya loh ini. Wih. Satu-satunya. Iya. Oke. Dan gue pengen Maskernya nanya nih, bagus ya? masker bagus banget. Iya, kalian, gue nggak tahu Iya. nih dijual nggak sih Nel, bajunya sama kaosnya sama ini dijual Enggak. nggak? Oh Enggak. enggak, jadi eksklusif. Khusus Jadi buat sorry lo. guys. Jadi sorry kalau kalian lagi nonton, ini khusus. Jadi sorry ya, tidak bisa. Tapi gue pengen nanya Nel, lu lagi tadi malam Boleh, makan apa boleh. Nel? Tadi malam makan apa? Iya, barusan ini. Barusan makan sate. Oh, sate. Iya, sate babi Oh, sama ini. Ya sate. Kenapa kok tiba-tiba random banget nanya makan apa? enggak, gue. Oh. Luar Gue biasa, luar lu, biasa. lu udah pernah liat brand gue belum nih? Brand baru gue. Gue lagi makan brand baru gue nih. Oh, lo makan brand Nah, barunya ya? Oh, iya, 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 iya. Familiar gue sih, makan familiar, bro. yang brand baru gue, ada yang travel tapi pakai Saikoro gitu segala, ada kerjasama sama Waki ya, kolaps ya. Oh, ya, betul, betul, betul. Ini Hmm, smooth juga ya, iklannya smooth ya. smooth. Soalnya saya Smooth, nggak dikasih smooth, smooth. makan, nggak dikirimin, jadi saya beli sendiri terpaksa. Oke, after this gue kirim. No, no, I'm Besok just kidding, I'm besok. just kidding. No, I'm just kidding, I'm just kidding. Anyway, nah kita langsung aja Neil. Maksudnya kan kalau sama Daniel ini pasti orangnya kan suka bercanda juga. First of all, gue pengen nanya Neil. Ini Hmm. sekarang Travel Belly ini menjadi benar-benar your full time job sekarang dong, benar-benar Neil. Iya, iya, betul. Sekarang udah full time, udah nggak ngerjain apa-apa sih, fokus sama Travel Belly. Alright, alright. Tuh. Lu sendiri udah menikah belum sih Neil? Kalau bagi teman-teman nanti yang nonton, pengen tahu nih ownernya siapa sih, keren banget nih orang. Soalnya kan gue juga baru Eh, baru kenal lu ya Neil ya. iya, Baru iya, kenal ini berapa baru banget minggu kenal kan? gitu. Oh Baru iya, banget betul. kenal. Jadi pengen tahu aja. Acara Simkom tuh seperti ini ya ternyata ya. Nggak berbobot. Makanya lain kali nggak mau datang lagi kan. Gue udah rapi-rapi loh ini, belum menikah. Puji Tuhan sampai sekarang masih available gitu. Nah, oke, Gitu. alright. Oke, gue langsung saja nih, gue pengen bertanya sama lu Neil. Sebetulnya ini Boleh. hari kan kita akan membawa sebuah topik secara khususnya Never Give Up on Your Dream gitu. Bahwa Ya. tiap daripada kita pasti punya mimpi. Dan pertanyaan Hmm. gue, apakah ini menjadi sebuah mimpi lu dari waktu lu kecil? Apakah, waktu gue kecil, gue lahir, habis itu udah SD, tiba-tiba, suatu hari aku akan menjadi raja ayam. Saya akan masak ayam goreng, saya akan kasih truffle sauce dan pakai mushroom sauce segala gitu. Apakah it's always been your dream atau bagaimana Neil dari kecil?
Oke. Jadi kalau dari kecil ya enggak lah ya kalau misalnya dari SD gitu. Tapi you know what? Kayak misalnya di gua itu udah pengen bisnis F&B itu dari SMA gitu. Jadi dari Oh. SMA tuh gue udah matang gitu. Maksudnya udah bilang kayak oke, gue pasti Hmm. after lulus gue tuh pengennya running restoran lah istilahnya kayak gitu. Jadi nggak pernah ada kepikiran Oke. kayak mau running pabrik atau misalnya kerja di bank, apalagi kerja sama orang itu dari dulu emang selalu udah pikir tuh dari SMA. Kalau gue sadar dari SMA gue selalu bilang gue selalu pengen punya restoran pada saat itu gitu. Jadi kalau Dari dari kecil banget SMA. Oke. enggak, tapi dari SMA oke. Dari SMA iyalah udah Tadi gue kepikiran sempat di situ. denger Inggris lu kayak cukup bagus ya. Lu pakai you know what gitu segala kayak Oh, of very course. good, very good, very good. Yeah, because you know what? I'm graduate from Atmajaya. Oh, Atma Jaya, ya itu Iya, di Australia, right? It's Australia, Atma Jaya. Australia. Betul. Alright, that's so good. Aduh, iya, iya, iya. Ini gue padahal udah Nah, setting loh tapi hari ini. jadi lu Buat gue gimana? lumayan berbobot loh, padahal. Oke, Kayaknya kita agak delay ya. Kayaknya gue ngomong kayak nyampainya ke sana agak telat deh, kayaknya ya. Soalnya kita sering ya, slip-slipan gitu. ya betul. But I think Emang it's okay internet, ya. it's okay. Gue akan lebih belajar menahan untuk you bisa merespon juga seperti itu, ya. Tapi coba Nil, boleh nggak Nil ceritain Nil, maksudnya apakah setelah lu udah kelar kuliah tadi di Atmajaya from Australia gitu, Ya. apakah setelah itu langsung balik ke langsung bekerja di F&B bisnis, restoran atau lu melakukan hal yang berbeda total gitu. Kasih tau journey-nya Nil, Nah, journey-nya. betul, betul. Gue Lucu mau banget makan juga nih. soalnya sekarang. Oke, oke, oke. Ini lucunya karena actually enggak ya, jawabannya enggak. Jadi lucunya tuh pas waktu gua SMA itu gua ada pengen ngambil jurusan food tech. Oke, jadi jurusan food tech. Tapi food tech itu requirement dia itu adalah kimia sama biologinya masih bagus gitu. Terus abis itu gua consult sama orang dan segala macam. Long story short, dia bilang kayak lu kayaknya mimpi kalau mau masuk food tech gitu. Karena jujur, honestly gue juga dulu nggak pinter-pinter amat di sekolah. Jadi kayak lu kayak Oh, tapi IPA, tapi gue IPA ya gitu. Tapi IPA jadi mau ya. masuk food tech kayak gila. Kimia lu itu jujur aja kimia tuh setiap ulangan gue nggak pernah lewat dari angka 5 kayaknya gitu. Kayak no matter how hard I try itu selalu nggak pernah lebih dari angka 5 gitu. Nah, Hmm. akhirnya kan mau nggak mau cari jurusan yang gimana yang bisa karena gue IPA dan segala macam. Gue ke teknik industri tuh by the way. Jadi gue udah kayak Ya. teknik industri karena di situ dibilang oh lu ada manage something gitu-gitu. Nah, gue pikir kan Ya. oh ya bagus juga ya bisa ke mana-mana. Nah, setelah dari lulus kuliah itu even gue masuknya ke Wall Street kalau tahu ya. Jadi ada kayak institut bahasa Inggris gitu, tapi yang lebih modern. Nah itu jadi sales actually. Jadi gue bener-bener gak ada nyentuh Oke. ke makanan sama sekali. Jadi Hmm. sales dan segala macam. Nah dari situ lumayan lama. Dan gue start mulai buka pertama, gue tapi selama kayak misalnya kuliah dan habis itu kayak kerja awal tuh gue selalu kayak buka makanan gitu loh, kecil-kecilan gitu. Jadi pas waktu kuliah gue ada buka kebab gitu. Terus habis itu gue pernah buka Wow. Oke. juga kayak kayak kantin di karyawan, Hmm. kantin karyawan. Nah itu berlangsung pokoknya 3 bulan deh tutup terus gitu. Nah jadi pas waktu akhirnya kerja, gue nabung dong 2 tahun itu, gue nabung dan segala macem. Dulu gue diterima di 2 company sih actually. Satu di sales, satu lagi di perusahaan craft gitu, craft itu. Jadi keju. Nah, cuman kan Hmm. kalau misalnya lu di sales kan pasti jujuran emang lu punya income lebih banyak dari bonus kan. Tapi kalau misalnya Yap. kayak di perusahaan yang kayak jenjang karirnya panjang, pasti start overnya dulu tuh cuma 3 juta kalau nggak salah zaman itu ya. Zaman itu kan 10 tahun lalu ya. Gitu. Jadi Yap. terus gue mikir visi gue apa gitu loh. Visi gue sih apa sih sebenarnya? Gue tuh kerja buat apa? Satu, cuman pengen kumpulin modal. Intinya kan gitu kan. Gue cuma Yap. pengen kumpulin modal. Jadi ya udah, gue harus wise gitu. Oke lah, gue nggak akan berkarir di perusahaan ini. So I think sales is the best answer gitu. Karena gue di sales itu bisa make money pada saat itu sekitar 10 sampai 15 per bulan. Which is kan fresh graduate Wow. nggak ada yang segitu ya. Dan ya dari situlah. Jadi journey-nya dari situ sih. Setelah 2 tahun, Hmm. gue nabung-nabung, akhirnya satu bikin satu usaha makanan lagi yang itu suffer banget gitu. Ya Oke. itulah gitu. Jadi itu kayak berapa tahun lalu ya? Kayak sekitar 7 tahun lalu lah gitu.
Jadi sebetulnya food itu udah menjadi sebuah passion di dalam kehidupan lu secara pribadi Don. Dari lu dulu itu dari lu SMA segala karena lu udah punya mimpi mau buka restoran atau apapun itu. So food udah selalu di dalam lu punya benak pikiran lu sendiri gitu ya. You enjoy food. Ya, honestly gini sih, honestly mungkin ada faktor dari parents ya, menurut gue ya, gitu. Karena kan Oke. gini, nyokap gue tuh dari dulu emang makanan gitu. Jadi to be honest nih, mungkin ini bukan satu jawaban yang keren gitu. Misalnya kayak, oh kerennya kayak, wah gue dari dulu emang passionnya di food gitu. Ya, menurut gue itu terbentuk juga dari sekitar lu kan. Jadi karena Yap. parents gue itu banyakan kan ke food F&B semua gitu. Jadi misalnya kayak dulu tuh punya catering, punya kantin dan segala macam. Dan gue juga suka bantuin dan segala macam. Jadi kalau lu tanya misalnya food itu keinginan gue sendiri nggak iya gitu, tapi apakah itu purely bener-bener kayak passion ya, mungkin karena gue taunya itu selama bertahun-tahun gitu, jadi ngerti gak? Yap. Jadi kayak karena gue taunya itu selama bertahun-tahun, jadi itu menjadi kayak tujuan hidup jadinya gitu. Probably Yes, kalau gue yes. mungkin banyak ilmu lain atau siap tiba-tiba orang tua gue misalnya main tambang ya probably gue juga bisa ke sana. Jadi ya kalau ditanya to be frank dari kecil ya taunya itu, makanya akhirnya gue ngejarnya ke situ gitu. Oke. Dan abis itu kan lu pertama berarti mulai dari Wall Street dulu. Wall Street hampir Mm-mm. 2 tahunan ya Neil tadi lu bilang ya. Ya, Dua 4 tahun tahunan. actually. 4 tahun. Abis itu kan Ya. position lu kan juga makin hari makin naik juga sebetulnya di Wall Street yang gua sadar gitu. And Mm-mm. after that udah lu mulai naik semua. Akhirnya lu banting setir. Apa lu langsung banting setir buka Travel Belly atau lu tadi kan lu sempat bilang lu ada buka restoran lain lagi juga, makanan lain lagi dulu ya sebelum Ya. ke Travel Belly. Nah itu bagaimana tuh? Oke. Nah, jadi pas di Wall Street itu bener pas 2 tahun pertama gue nabung actually. Jadi gue nabung itu dalam bentuk apartemen gitu. Jadi gue ambil kayak zaman dulu kan ada tuh cicilan apartemen yang 5 jutaan sebulan gitu-gitu. Nah, Ya, ya. setelah 2 tahun itu, terus tiba-tiba ada apa my brother gitu ngajakin gitu, ini ada kayak franchise, satu franchise itu harganya 250 juta franchise-nya Wow. doang gitu ya. Ya, Nah, terus kayak belum tetek bengek segala macem ya hampir keluar 600-an. Nah, gue juga bukan yang bergelimang harta ya pada saat itu gitu. Jadi akhirnya I decide untuk kayak, nah ini salahnya, mungkin ini juga bisa jadi pelajaran buat orang ya. Jadi gue karena udah kepengen banget gitu ya, kepengen banget punya bisnis makanan, terus abis itu gue cita-citanya memang kayak buka di mall gitu loh. Jadi akhirnya gue jual apartemen gue itu kan baru 2 tahun ya, jadi belum seberapa gitu loh. Dan plus gue juga ada kayak ambil debt gitu ke bank, all out gitu loh untuk apa istilahnya buka waktu itu di Karawaci ya by the way gitu. Jadi tahun ketiga gue kerja itu suffering banget karena gue kerja waktu itu tahun ketiga gue kalau nggak salah udah dipercaya magang cabang gitu. Jadi udah jadi kayak branch manager gitu loh, branch manager. Jadi agak fleksibel waktunya. Jadi ya di satu sisi kayak gue kerja juga mesti kejar target, tapi di sininya kayak literally bleeding every month, like every month gitu, bener-bener every month. Nah itu terjadi sampai 4 tahun. Nah gue nggak di Wall Street terus, jadi pas waktu habis 4 tahun itu gue pindah ke perusahaan lain. Ya pokoknya banyak lah, misalnya ada sekitar 3 company lain lah gitu, 3 company lain gue pergi satu tahun, baru balik ada yang 2 tahun, terus baru balik lagi ke Wall Street ini. Nah jadi tapi usaha itu berlangsung selama 4 tahun gitu dan always bleeding. Baru nggak bleeding itu di tahun keempat. Tahun keempat itu nggak bleeding tapi nggak untung juga gitu. Intinya udah nggak balik modal di setara. Plus gue pas waktu udah nggak bleeding di tahun keempat itu emang luar biasa banget tuh. Dan itu kayak merasa kayak oh yaudah buka di mall bisa nih gitu. Kayak gini nih formulanya gini bisa. Gue ngotot akhirnya gue nggak punya kemampuan, gue buka. Jadi ada nasi Hainam, gue ada buka lagi itu bakmi tarik dan gue hijack orang gitu dari kayak ya lu tahu pasti brand-brand tersebut tuh sekarang juga udah lumayan sepi. Cuman gue tarik lah pokoknya. Jadi gue nggak ada kemampuan tapi gue tarik orang, duit terbatas. Istilahnya tuh kayak baru aja kayak di titik nol gitu. Jadi kayak tadinya kan minus gitu kan. Di titik nol, terus tiba-tiba kayak dengan kemarukan kayak oh ambil lagi satu lagi, dan itu gue sendiri nggak sama siapa. Dan itu bahkan menambah debt yang cukup besar gitu. Dan itu akhirnya damaging banget di gue. Dan itu cuma 6 bulan itu habis sekitar hampir almost 250 ya pada saat itu gitu. 250 million. Gitu. Dan
Masih nggak nyerah juga setelah itu tutup, masih yang kayak Hainam Chicken Rice kan gue pikir oh yaudah udah 4 tahun nih, udah tahun keempat nih kan. Nah ini kayaknya gue udah ketemu lu deh yang di sini nih. Itu yang gue buka di Pasar Puri kalau inget. Yes, Ya yes. kan. Jadi gue merasa kayak oh yaudah di gue ambil lagi di Pasar Puri. Terus kayak gila nggak sih gitu. Kalau gue balik ke belakang ya kayak gila nggak sih, lu udah tahu lu tuh nggak untung gitu loh. Masih buka lagi kayak gila banget nggak sih, kayak udah tau nggak untung, susah payah ke titik nol aja susah payah, bukan yang kayak untung berpuluh-puluh juta, masih buka lagi kedua tempat gitu, itu yang di Pasar Lari sama di Pasar Puri. Nah itulah akhirnya that's it, ada masa di mana sampai gue udah nggak bisa bayar lagi semua cicilan itu. Jadi gue literally semua gaji gue itu setiap bulan itu ditabok, dilimpahin ke utang, itu masih minus gitu loh, masih minus sampai di situ ya udah itu paling bottom itu. Nah itu di situ gue akhirnya quit dan I give up everything. Jadi kayak benar-benar gue tutup literally nol. Itu sempat gue tuh 3 bulan nggak kerja loh, kalau yang waktu inget lo tuh di Pasar Puri itu kan gue 6 bulan nggak kerja kan, karena gue kayak decide ambisi, oke, gue harus full time. 6 bulan di situ udah gue pikir I think I tried, terus akhirnya udah gue putusin semua, gue adalah tutup semua, literally tutup semua, dan gue apply kerja lagi. Nah disitulah momen dimana kayak I will not do any F&B business anymore gitu. Lu udah mengambil keputusan pada saat itu benar-benar kayak udah that's it lah, kayaknya gue nggak ada untung sama sekali, kayak that's not my destiny at all di F&B. Ya, betul. Akhirnya makanya lu ngambil kerjaan lagi abis itu. Ya, after that kan gue kerja hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahunan lah. After dari yang tepat itu kan, ya itu bertepatan. Jadi itu kayak Fuse it actually ya, kan kita ada komunitas kan Fuse itu juga kayak start over buat gue gitu. Karena pas waktu gue decide lepasin segalanya itu ya pas momen-momen waktu gue sama Fuse itu kan, dan gue kayak start over kerja lagi dan segala macam. Ya gue sempat cerita malu sama Farah gitu kan, dapat beberapa offer gitu-gitu sih. Oh, ya, gue pikir kita baru kenal beberapa minggu yang lalu. Ternyata kenal udah lumayan lama juga berarti ya. Oh, gue udah kenal sama Farah lebih dulu kan? Enggak juga sih. Ngaco ya. Sandiwara ini terbongkar ya. Sandiwara terbongkar. Ternyata semua settingan ya. Ya terus abis itu jadi kan lu udah sempat udah mau menyerah, abis itu kan lu ambil kerjaan full time lagi. Ya. Dan bagaimana tuh tiba-tiba sampai berapa lama akhirnya lu kayak gue mau mulai lagi deh atau bagaimana? Karena kan orang bisa udah pernah gagal beberapa kali, Neil. Buat mereka menjadi sebuah trauma. Bukan cuma sekali kan lu gagalnya kan. Tapi kan sempat beberapa kali gitu. You get what I'm saying? Yes, you got it, right? Course. Alright. Okay, that's good. Just want to make sure that we're on the same language gitu. But if you really get it gitu, jadi maksudnya you will feel trauma pada saat itu, right? Yang waktu lu trauma itu segala, habis itu bagaimana? Lu kok akhirnya kok mau lagi? Gitu. Ya, jadi yang 4 tahun, akhirnya kan kerja lagi nih, ya. Kerja lagi itu sebenarnya bukan buat plus gitu. Jadi itu sebenarnya kayak 2 tahun pertama tuh cuma nutupin utang. Jadi utang yang bekas-bekas dulu, segala macam. Dan jadi gue force akhirnya kerja lagi gitu. Akhirnya 2 tahun kerja, terus habis itu kan masuk fase ke Wall Street lagi tuh yang terakhir. Nah itu kan gue sama teman-teman gue ya, ada si Wiwi, ada Sam. Nah itu kayak new chapter lah gitu. Dan I think itu udah lumayan kayak oh yaudah utang udah lumayan lunas nih, cuma dikit lah pokoknya kayak dibayar bagi gaji gue tuh udah bisa. Sempet tuh setelah 2 tahun itu kita kan lumayan deket ya, itu kita bertiga lumayan deket. Nah abis itu ada pop up ide, waktu itu udah bosen banget ya, jadi udah bosen. Emang sebenarnya tuh kerja tuh nggak pernah menjadi passion menurut gue gitu. Kerja sama orang itu loh, yang ada berantem mulu di banyak kelas ya, lu tahu kantor lah, kantor kan banyak drama lah, banyak sikut-sikutan segala macam, kayak gue fed up banget gitu. Akhirnya di satu sisi itu gue bisa bilang itu dipaksa loh. Gue kayak baru nyadar gitu loh, kayak itu bisa dibilang dipaksa. Situationnya yang memaksa gitu. Karena gue dulu kerja ada enak banget loh, lumayan tinggi posisinya, dan gue kayak kemana-mana tuh nggak perlu absen. Jadi gue nggak masuk pun nggak ada yang tahu sebenarnya gitu. Jadi kayak udah enak, dan ke cabang pun gue nggak pernah do selling karena kan ya udah tinggal nyuruh orang gitu. Nah cuman kalau keadaannya nyaman begitu terus, I don't think Travel Belly can be happen gitu loh pada saat itu. Jadi ya itu ada diguncang. Jadi di perusahaan gue tuh
diguncang tuh artinya kayak ganti manajemen gitu loh. Dan everything sucks pada saat itu. Nah, akhirnya kan gue bilang bertiga kan, do something new gitu for apa karena kayak udah bosen banget. Jadi akhirnya kita bertiga, nah terus muncul masalah food. Nah, pas waktu food itu, reaksi pertama itu adalah dari parents gua gitu, dari nyokap gua gitu. Ya, Katanya udah nggak mau lagi buka makanan. Kenapa masih buka lagi gitu kan? Nah, tapi gua kali ini lebih pinter lah. Kali ini lebih pinter karena waktu itu kita come up. Nah, ini menjadi salah satu apa ya? Salah satu tuh prinsipalnya foundationnya dari Travel Belly sekarang gitu. Jadi pada saat itu kita bertiga ngomong, kita cuma bilang satu, kita put money sebisa kita, yang nggak hurt sama sekali gitu, nggak hurt sama sekali. Dan karena trauma nggak, yang lu bilang trauma nggak, trauma banget C gitu. Karena dulu tuh sampai di mana gue yang kayak dulu tuh yang waktu zamannya itu kayak gila ini tagihan ini misalnya tanggal 22, tanggal 20 tuh nggak ada duitnya gitu. Yang kayak you pray. Bahkan kerjaan gue tuh kayak apply dari kartu kredit satu ke kartu kredit lain, bayangin nggak? Untuk kayak tarik dana dan segala macam gitu. Dan jadi kayak dikejar utang itu nggak enak, sama sekali nggak enak gitu. Mungkin ada orang yang biasa ya tebal muka, tapi gue sih nggak bisa. Jadi itu foundation pertama kayak oke, kita punya seberapa, kita maksimalin dari apa yang kita punya gitu. Jadi kita put money di situ yang nggak hurt sama sekali gitu ya, sama sekali nggak hurt. Terus kayak tiba-tiba kita kayak bikin apa yang kita bisa buat. Nah, pada saat itu kan the first Travel Belly itu kan muncul di Lipo Mall, ya kan? Dan itu kan kenapa? Karena di situ sharing profit. Kedua cuma perlu beli peralatan dan segala macam. Dan yang ketiga dekat rumah gua. Dan itu cuma berlangsung Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itulah kira kita meracik lah itu kayak makanan dan nggak langsung ketemu si Travel Belly sih actually. Jadi ketemunya dulu sempat bikin kebab nasi. Kok nggak enak ya, terus bikin ini, bikin itu, kok nggak enak ya, nasi kebuli pernah bikin, dites terus tuh, jadi after 3 months, kita sepakat, oke, this is it, ini yang kita mau jual gitu, the truffle chicken mushroom pada saat itu, gitu, itulah sejarahnya sih. Namanya kenapa Travel Belly by the way? Nah, ini kocak juga sih, Travel Belly itu diambil dari nama IG gua gitu, kalau lo lihat di sekarang ini kan, sebenarnya namanya The Travel Belly kan. Dulu sempat mau jadi blogger ya kan, sempat mau jadi vlogger itulah ya. Cuman kayaknya enggak. Gue pikir gue makan enak dulu, terus gue kayak pergi-pergi terus gue mau syuting. Tapi gue tuh tidak suka sama sekali untuk kayak nulis apa segala macam. Jadi I think kayak gone lah gitu. Jadi makanya dulu namanya The Travel Belly. Terus akhirnya apa ya kayak travel because we sell travel, we want to be obvious gitu. We want to be obvious, we sell travel. Then after that, belly is just like because travel can satisfy your belly gitu. And it's picking up from my name gitu, from my IG name gitu. Jadi akhirnya ya, so sounds sketchy ya, sounds sketchy. Karena kan travel belly, orang pikir belly apa selalu. Coba, pasti orang kalau nggak tahu bilang, exactly, pork. That's gitu. right. Kita mau fenomenal gitu. Sedap, siap. Oke. Nah, kan setelah lu udah jalanin Travel Belly, akhirnya kan lu udah berapa tahun sekarang nih jalanin Travel Belly nih? 2 tahun. Baru aja ulang tahun kedua, tanggal 15 kemarin. Wow, congratulations for the second year anniversary semua. And lu udah jalanin selama 2 tahun, dan abis itu lu mulai kembangin kan dari ayamnya itu sendiri. Dan yang gue perhatikan mulai masuk ke ada truffle chicken mentai. Kan your favorite pertama itu yang benar-benar kick off banget kan dari your mushroom, truffle chicken mushroom. Right. Habis itu mentai, dan sekarang lu mulai collapse dengan beberapa juga, udah mulai dengan waki ya. And to me gue sekarang suka banget bro. Gue lagi in love dengan lu punya waki, punya saikoro itunya bro. Wow. Itu menurut gue enak banget. Itu highly recommended. Makanya gue kalau di kantor gue sering pesan itu. Gitu. Gue nggak di-endorse, tapi I like it a lot gitu maksudnya. Nah, lu tuh lu dalam keadaan-keadaan seperti ini semua, lu kan pasti pernah namanya kayak stres juga ya, terutama di saat-saat kayak pandemic ini. Kan sekarang ini kan orang udah pada tahu nih story tentang Travel Belly itu seperti bagaimana. Tapi sekarang kan masuk ke segmennya di mana Travel Belly di zaman sekarang ini, bro. Gitu. Itu kan mungkin nggak gampang juga dengan keadaan-keadaan seperti ini untuk F&B dan lain semua. Nah, bagaimana? Apa lu ada so-called strategi nggak dengan hari-hari ini pun juga gitu, Neil? Nah, jadi kan banyak orang
bilang nggak punya usaha tuh enak ya gitu. Katanya, oh enak gitu. Nah ini juga mungkin menjawab semua orang ya gitu. Kadang-kadang kalau lu cuma mikir punya usaha itu karena mau enak, karena supaya lu nggak disuruh-suruh dan jam lu bebas, mendingan gak usah usaha gitu. Karena itu Ya, kayak di opposite dari itu sebenarnya. Kerja itu ya. gue mulai ini gak gampang loh gitu. Jadi omset gue itu pernah, bukan pernah, itu start dari 500.000 per hari dia gitu. Itu omset lima gue ya, ratus gue ribu. buka aja. Oke. Ya, 500.000 per hari. Dan itu bukan cuma terjadi dalam sebulan. Itu terjadi dalam 2-3 bulan gitu. Dan itu Oke. kalau menurut kacamata manusia, I don't think it survive. Bener dong, kayak omset segitu Yes. tuh cuman pakai satu orang dan itu gue juga yang jaga. Kalau zaman itu kalau bazar itu pasti gue yang jaga gitu. Gak Ya, mungkin ya, ada ya. orang lain karena cuma pakai gue sama satu pembantu Ya, gitu. ya. Nah itu kan benar-benar kayak jadi di awal itu. Nah tapi good things about ini mungkin jadi menjadi parameter ya kalau if you doing right or not gitu ya. Kalau misalnya lu Yes. punya if kalau misalnya bisnis lu tuh bener atau enggak, menurut gua at least itu making progress gitu. Even though small gitu. Even though small tuh making progress. Jadi gua tuh nggak Hmm. pernah yang namanya rugi. Ya, jujur ya puji Tuhan banget nih. Selama kayak gua buka dari tahun pertama sekarang tidak pernah namanya rugi. Yang nggak bisa bayar pegawai Wow. itu nggak pernah. So good. Pas-pasan iya, cuman nggak pernah rugi. Nah, jadi kayak itu naik terus. Jadi progresnya tuh naik terus gitu. Dan Ya. actually, good point pada saat waktu gue keluarin Truffle Belly Mentai, Truffle Chicken Mentai itu double up my omset gitu. Karena itu Wow. lumayan terobosan lah menurut gue gitu. Kayak waktu pada saat itu kan mentai belum seperti sekarang ya, belum kayak semuanya pakai mentai. Jadi pada Yes, saat right. itu kan kita masih lumayan baru. Itu ngebum banget gitu dan gue mulai mengerti lah cara bermain di F&B gitu. Maksudnya kayak gimana caranya, gimana cara kita memarketinginnya. Pada saat kita iklan itu seberapa jauh impact-nya, bagaimana kita memanage ads Instagram ads, apakah perlu lagi brosur, apakah tidak perlu brosur, itu kan semua tuh ada pelajarannya gitu. Jadi itu Ya. belajar terus. Jadi gue bisa bilang itu kan di tahun pertama itu satisfy, karena di tahun kedua itu kita udah mulai kayak bagus lah gitu omsetnya. Ya. Sampai akhirnya dilirik-lirik orang untuk franchise. Nah, Yes. kalau kita ngomong sekarang nih, tahun kedua itu kan actually pandemik ini, ya kan, yang Ya. di tahun ini kan dari Januari itu. Januari itu gue Yes. lagi bagus-bagusnya gitu. Sales Wow. everything good. That's Februari good. juga good, masih segala macam, demand-nya banyak banget. Gue itu Maret itu gue closing 4 franchise di Surabaya gitu. Itu 4 langsung Wow. DP semua. Maret gue pulang ke Jakarta, COVID. Ya kan? Ya, 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 luar, ya. luar biasa kan gitu. Nah tapi sih ya menurut gue nggak tahu ya mungkin ini apply to any business atau enggak. Tapi puji Tuhan sih gue bener-bener lumayan short period untuk sufferingnya gitu, sufferingnya. Jadi waktu minggu pertama itu COVID, gue itu nggak terlalu impact gitu. Bahkan dibilang katanya bisnis online itu makin maju ya kan. Bener, memang Yes, makin maju. yes. Tapi begitu minggu ketiga, gak ada yang lolos gue bilang. Semua orang jualan online, semua orang takut beli makanan online dan segala macam. Dan gue vakum itu dengan omset setengah dari biasanya itu selama hampir 3 minggu. Ya mungkin buat orang itu nggak banyak ya gitu. Tapi ya puji Tuhan nggak banyak gitu. Karena selama 3 minggu itu gue merenung terus. Jadi kayak apa ya, gue mesti ngapain ya Tuhan, gue mesti ngapain ya, gue selalu berdoa sih gitu, dan gue lumayan, karena kan ya pada saat itu kan never ending aja ya, lu nggak tahu juga kan kapan kelarnya, kapan boleh jualan lagi. Dari total dulu tuh masih ada 12 cabang, 11 cabang, 5-nya ditutup, bayangin nggak gitu, 5-nya kan tutup, jadi cuma ada 6 lagi, di situ ya berdoa aja. Kenapa, sorry? Lu sekarang total ada berapa cabang? 12 cabang nih sekarang nih, atau lu udah? Kalau sekarang 20. Widih, 20 cabang dalam 2 tahun ya. So good. Iya. Jadi pas semua mandek, nggak ada yang berani kemana-mana. Gue nggak bisa ke Surabaya, gue nggak bisa open branch baru, dan itu benar-benar rest. Nah itu momen dimana kayak lu, ya kalau gue sih bilang gini sih, jangan nyerah sama keadaan gitu loh. Jangan kayak, oh ya udah. Awalnya minggu pertama pas susah itu gue juga ngomong, ya udahlah, everybody is having the rest gitu loh, kayak semua resting gitu. Ya udahlah, gue juga resting aja, gue duduk aja nonton Netflix dan segala macem. Lo setelah 1 minggu nggak betah banget gitu, kayak gila. Pasti. Ini kayak my business itu not doing well, tapi gue kayak nonton Netflix itu kan kayak out of my mind gitu, kayak nggak tahu ya, gue nggak bisa begitu. Jadi akhirnya kayak ya gue cuma pray aja, Tuhan ini gimana, Tuhan nggak? Ya itu gue diajarin satu sih,
kadang-kadang lo harus berdiam, bukan artinya lo nonton Netflix gitu, tapi berdiam itu untuk berpikir gitu. Kadang-kadang karena gimana ya, gue tuh selalu mikir kita kalau lagi sibuk itu kayak roda, kayak apa sih, marmut tuh ya, marmut itu Ya, di roda putar gitu, lu terus kayak aja, muter. terus-terusan jalan, lu nggak bisa lihat kiri kanan, lu kayak cuman doing your things gitu. Nah akhirnya Ya. udahlah gue pikir-pikir, oh yaudah, kan time to rest, toh juga cuman 5 cabang. Puji Tuhan gue nggak ada pengurangan pegawai pada saat itu, jadi gue kayak cuman oper, terus gue doa. Ya akhirnya di situ cuman dapat ilham kayak gini, apa yang lu nggak sempat lakuin gitu, apa yang nggak sempat lu lakuin selama ini, yang lu mau lakuin, dan itu lu lakuin gitu. Sekarang ini Wow. lu punya waktu gitu. Ya udah, gue manage things dong. Gue bikin video, gue bikin, itu udah 4 bulan nggak bikin menu baru, soalnya udah nggak sempet. Gue setiap 2 bulan keluarin menu baru. Jadi setiap 4 bulan terus gue mikir menu apa ya yang baru yang lagi hype sekarang ini segala macam. Jadi gue berpikir tuh banyak hal gitu, dan di situ gue memperbaiki fondasi. Finance gue berantakan, pembukuan gue berantakan, gudang gue berantakan, sistem gudang gue pun berantakan gitu, karena semuanya tuh masih kayak everything kayak waduh, ya gue pernah cerita malu juga kan, kayak gila ini kayak nggak bisa manage keuangan gue gitu segala macam. Nah, dan itulah saat gue untuk bener-bener kayak yaudah yuk beresin gitu, terus gue jadi sibuk gitu. Dan ini saran sih, kalau lu udah kepikiran kayak gitu, just do it gitu. Pada saat lu duit tuh jangan cuma mikir sambil tidur, tapi kayak lu typing, lu kayak bikin something. Nah, pada saat lu typing tuh kayak ternyata banyak gitu loh. Banyak banget yang bisa dilakuin gitu. Yang kayak, oh ya ini aja sekalian ya. Meskipun itu nggak bisa dieksekusi sekarang, tapi gue make that plan itu at the moment gitu, selama 3 minggu itu. Jadi gue benar-benar buat plan segala macem. Suddenly, gue ada kerja sama satu platform, gitu, platform, ya boleh sebut merek nggak sih sini? Boleh aja kan ya? Grab, boleh, actually. kita nggak kagak ada exclusivity kok gue. Kalau mau di-endorse boleh, silakan call kami berdua, kami butuh di-endorse. Tolong ya, Grab. Jadi kayak pas waktu itu ada kolaborasi sama Grab gitu. Sama Grab itu, terus akhirnya kayak, somehow pokoknya dealingnya oke gitu. Dealingnya oke dan segala macam. Akhirnya oke deh, oke we do for it gitu. You know what gitu, baru, aduh ini Gary, gue mesti bayar royalty nih, you know what. Misalnya kayak, akhirnya setelah the moment gue langsung kerjasama dan itu berlangsung, itu double dari omset gue. Wow. Even kayak malah lebih tinggi dari sebelum pandemi gitu. Kayak sebelum pandemi berapa, ini lebih tinggi. Gue kayak, aduh ini. Tapi tau nggak, good thing-nya karena kan 3 minggu itu kan gue kayak perbaikin fondasi kan. Jadi kayak flow gudangnya dikelarin dan segala macam. For somehow itu tuh prepare buat itu loh ternyata gitu loh. Jadi pas waktu itu rame, gue nggak yang kayak orang gila banget gitu. Kalau dulu belum pakai sistem, mungkin udah gila gue itu. Karena omset semua naik 2 kali lipat. Terus abis itu beberapa toko akhirnya diizinin buka kan. Diizinin buka online dan segala macam. Nah adalah beberapa toko tuh tadinya yang, tadinya gini, ini membawa berkah kalau buat gue ada sedikit membawa berkahnya. Ada beberapa toko tuh join sama kayak food court gitu kan. Jadi online itu under one name, misalnya katakanlah Lipo Mall gitu. Jadi kan Grab-nya under Lipo Mall gitu kan. Nah, tapi nggak bisa. Jadi kalau search Travel Belly Puri nggak ada gitu misalnya gitu. Tapi karena pandemik dan semua orang nggak mau buka, cuman gue yang mau buka. Akhirnya gue diizinin punya nama sendiri gitu. Punya nama sendiri Travel Belly misalnya kayak gitu ya, Travel Belly. Dengan nama sendiri itu omset gue double lagi. Jadi gitu loh. Ternyata kayak wah ini kok kayak blessing banget. Jadi jujur waktu orang bilang kayak sepi ya, gue seneng. Kok sepi kesan? Enggak, orang lain sepi, gue jujur aja malah berlimpah gitu loh. Berlimpah. Tapi ya, jadinya akhirnya kita bisa nolong orang lah ya pada saat itu. Gue selalu berprinsip kita tuh blessed to be blessed juga kan gitu. Jadi ya, disitulah, ya itulah menurut gue kalau jadi pandemi, dari gue sih itu sih. Kalau pandemi, ya membuat gue untuk kayak, pelajaran gue adalah ya, please berhenti sejenak untuk berpikir gitu. Pandemi. Oke, itu good banget. Maksud gue itu sebuah cerita yang gue rasa bisa menginspirasi banyak orang. Justru di saat-saat pandemik ini, lu tadi sempat ngomong, justru kita jangan menyerah karena keadaan apapun itu. Justru malah kita berdiam untuk berpikir. Karena mungkin selama ini kita udah berputar di dalam lingkaran itu melulu, tapi kita nggak bisa berpikir secara keseluruhan dan bakal lu memperbaiki fondasi. Dan ingat selalu, walaupun itu small progress, tetap itu is a progress gitu. Lebih baik kita bekerja dan berjalan terus. Tapi kan buat banyak orang begini, mungkin bagi orang-orang, kalau sekarang ini kan tadi kan menceritakan gambaran besar lu di pandemik dan lain-lain semua.
Tapi dengan topik ini kan never give up on your dream ini kan gue percaya nggak cuman lu doang yang pasti pernah mengalami seperti ini. Dimana mimpi-mimpi itu sering kali ketutup. Gue sendiri Ya. pun juga ada beberapa kali menjalankan usaha itu ketutup semua. Bahkan ditipu lah, hampir ada 3-4 bisnis gue tuh sempat akhirnya nggak jalan sama sekali. Tapi kan sering kali kan orang akhirnya putus asa untuk bisa pursue that dream. Karena dipikir probably ini bukan jalan gue lah, bukan takdir gue. Seperti itu. Tapi kan lu bisa tetap konsisten menjalani ini semua. Apakah lu ada sebuah pesan nggak buat orang-orang nonton atau akan nonton nanti di IG feed gue secara individu gitu? Kayak for those people yang lagi give up, baru mau jalanin pandemic. Baru mau jalanin, pikir baru ekspansi, udah planning di awal tahun 2020, tiba-tiba corona. Di PSBB. PSBB pikir udah aman, udah PSBB transisi, sekarang PSBB lagi. Kayak so many problems, dan akhirnya somehow orang udah mau lempar anduk, throw the towel. Seperti itu. Ada nggak kesan dan wejangan bagi teman-teman yang nonton gitu? Satu, orang tuh selalu membanding-bandingkan kan ya gitu. Jadi orang tuh selalu pengen kayak, oh, gue pengen jadi kayak gini, gue pengen jadi kayak A, kayak jangan, kayaknya usaha makanan tuh contohnya kecil ya, mendingan usaha minyak gitu. Usaha ini, lu tau nggak kayak, gue punya prinsip ya kalau sekarang ini ya gitu. Di bidang apapun lu tuh bisa berhasil gitu. Lu nggak perlu harus, semua orang nggak perlu harus jadi Steven Spielberg, semua orang nggak perlu harus jadi kayak si Steven Spielberg ini ya, produser ya. Maksudnya Steve Jobs gitu. Nggak semua orang juga harus jadi Bill Gates yang semua orang mainnya di komputer. Ngerti kan gitu. Jadi kayak lu tuh bisa excellent gimana pun yang lu mau gitu. Jadi intinya adalah lu pengennya apa? Lu passionnya apa? Passion tuh apa sih gitu? Passion itu menurut gua kalau lu melakukan hal tersebut dan lu happy, padahal lu mungkin harus bekerja lebih banyak, lu harus bekerja lebih panjang jamnya dan lebih keras. Tapi lu nggak merasa regret gitu dan lu nggak merasa itu satu burden, tapi justru malah itu driven lu. Menurutku itu adalah passion gitu. Jadi kalau passion tuh bukan artinya kenyamanannya gitu. Oh yaudah yang penting gue nyaman bekerja, no gitu. Tapi lu melakukan itu susah memang. Lu berusaha keras, tapi you enjoy it gitu. Dan lu nggak melulu berpikir tentang hasilnya. Nah jadi menurut gue kalau lu punya mimpi apapun itu gitu, dan itu memang benar-benar mimpi lu gitu, yang memang lu pengen capai, jangan give up. Artinya apa? Mungkin sekarang gagal, mungkin sekarang tidak berhasil gitu dan segala macam. Tapi itu not the end gitu. The end itu pada saat kita semua nanti mati gitu loh sebenarnya gitu. Jadi itu semua cuma proses menurut gue gitu. Jadi karena itu proses, yang harus dewasa disikapi adalah jangan fail di kesalahan yang sama. Misalnya lu fail di kayak gue lah, contohnya nggak usah pakai orang deh. Misalnya gue fail dulu, kenapa? Oh gue minim banget modalnya karena gue modalnya aja maksain dari utang gitu, dan gue nggak mungkin nambah utang. Akhirnya apa? Begitu gue mau berkreasi, gue nggak bisa karena budget gue terbatas gitu. Itu kan kesalahan yang gue buat sebenarnya. Jadi bukan lo ditakdirkan untuk tidak berhasil gitu, tapi memang ada kesalahan. Nah yang pintar adalah kalau orang yang udah lihat kayak gitu, udah lihat kayak ini kendala ya, cepet. Jadi lu kalau lagi dari dalam masalah, cuma satu PR, cepet-cepet cari tahu masalahnya apa, dan cepet-cepet cari tahu itu PR-nya apa buat lu, pelajaran apa yang mau dikasih buat lu gitu. Nah kalau kita nggak lulus ya kita pasti mentok di situ-situ aja gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngadet dan segala macam, evaluasi diri aja gitu. Kenapa ini gagal ya? Kenapa ini nggak berhasil ya? Gitu. Lu udah melakukan semuanya dengan benar atau tidak? Apakah benar-benar nggak ada satupun yang lu bisa pelajari dari kejadian lu? Gitu. Memang akan ada trauma, memang akan ada kayak sedikit hati-hati berlangkah, tapi itu bagus gitu. Karena satu perusahaan itu kalau dia tidak pernah, kalau satu perusahaan itu tidak pernah punya alert dalam hidupnya gitu, dalam perjalanan, artinya apa? Setiap dia melangkah dia yakin-yakin aja dan tidak perlu ada satu pertimbangan tertentu. Menurut gue itu yang bahaya gitu. Satu perusahaan yang tidak pernah merasa dirinya salah dan tidak pernah merasa dirinya harus dikoreksi, ujung-ujungnya pasti melakukan satu kesalahan yang besar gitu loh. Jadi it's okay gitu. Kalau misalnya segala macam yang membuat lu trauma itu bagus buat jadi alarm di tubuh kita. Nih real practice-nya aja. Gue kan bilang gue nggak bisa. Gue dulu utangnya banyak banget dan gue nggak suka banget ditagih-tagih utang. Nah itu menjadi alarm di gue sekarang. Punya ambisi nggak? Punya, lo kira gue nggak punya ambisi? Gue tuh pengen banget sering kali banget pengen buka travel belly sendiri gitu. Maksudnya kayak ini bisa lah gitu. Atau misalnya kayak buka lini baru.
gitu, lini baru yang kayak bisa lah, tapi kan duitnya belum cukup nih, nggak apa-apa gitu, habok gitu kan. Gue sekarang kredit banknya udah bagus dan segala macam, I can make a loan, maksudnya gue bisa take loan tuh banyak gitu. Tapi begitu mau kayak gitu ada alarm kan di situ kayak, oi, fondasi Travel Belly apa? Bayar semuanya cash. Itu fondasinya Travel Belly. Everything, jangan punya utang dan segala macam. Lu tanya supplier gua, boleh tahu nih ada beberapa juga nih yang tadi masuk, gua lihat tuh supplier gua. Ya itu juga lu tanya, gua pernah nggak ngutang gitu? Nggak pernah gitu. Setiap kali ada itu pasti gua bayar selalu dengan cash. Nah itu adalah alarm di gua gitu. Nah mungkin kan alarm orang beda-beda ya. Ada orang yang udah high level, dia bisa gambling, bisa ya itu kan lain soal. Ini kan judulnya kan tamunya saya ya, jadi kan suka-suka saya. Ya, jadi itu kayak benar-benar ya udah kayak menurut gue ya sudah, ambillah pelajaran. Jadi kalau lu punya mimpi, jangan give up sama mimpi lu. Ingat setiap orang bisa berhasil di mimpinya masing-masing dan lu nggak perlu lihat kiri kanan. Kalau emang lu udah sukanya A, kejar aja A gitu. Perkara orang lain sukses banget di B, sukses banget di C, kalau emang itu bukan jalan lu, percuma. Nanti lu ikutin mereka, lu nggak enjoy, ujung-ujungnya lu juga kerjanya nggak bener, hasilnya juga nggak ada gitu. Jadi mendingan kejar aja mimpi lu, tapi sambil belajar dari apa yang kayak ini, apa yang udah lu lakuin, apa yang udah lu lalui, atau sekarang misalnya ada kendala dan segala macem, cepet-cepet belajar deh. Apa sih poin intisari dari pembelajaran hidup lu yang di momen ini gitu. That's good. Gitu sih. Wow. Gue tadi catat beberapa hal dalam konteks ya supaya kita nggak pernah give up on our dream. Yang pertama tadi Daniel sempat ngomong bahwa follow your passion. What is your passion di dalam kehidupan kita masing-masing? Karena passion itu yang akan ngedrive kita, passion itu yang membuat kita selalu maju tanpa pernah komplain dengan apapun. Because we enjoy and we love what we're doing. And bukan cuma sekedar itu, tadi juga Daniel mention enjoy the process, yang tapi bukan cuma sekedar enjoy saja, tapi kita mesti menganalisa segala kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lampau kita. Jangan kesalahan yang sama, akhirnya kita jatuh di tempat yang sama, itu nggak lucu. Karena kita tidak pernah belajar daripada kesalahan. Tapi justru analyze the mistake that we did in the past. Dan yang tadi ketiga pun juga, you mention knowing your alarm. Wake up call kita itu di mana? Dan setiap orang, sekali lagi, tadi kan konteksnya adalah konteks Daniel. Tapi setiap orang kan punya alarm yang berbeda-beda. Semua tadi yang lu bilang, Nil, ya. Habis itu keempat yang gue benar-benar suka banget, jangan pernah compare dengan orang lain. Seperti itu. Karena lu punya jalan masing-masing. Kalau kita terlalu fokus dengan jalannya orang lain, akhirnya kita nggak pernah fokus dengan apa yang ada di depan mata kita, sehingga kita miss out on everything, cuma ngeliatin tetangga sebelah, bahasa kasarnya seperti itu, Nil, ya. Betul, betul. Okay. Belajar itu boleh. Gue pun juga sering lihat kok podcast yang kayak main di F&B ya gitu. Main di F&B, you need to know gitu how to play in F&B business, atau ya apapun bidang lu you need to know sama orang-orang yang udah lebih mastering. Tapi bedanya compare dengan belajar itu beda banget gitu. Kalau compare itu lu fokusnya diri sendiri sebenarnya gitu. Karena pikir diri sendiri kayak fokusnya tuh kayak apa ya, kayak aduh kok gue beda ya, aduh gue kayaknya nggak selevelnya, aduh kayaknya gue kayak nggak ada apa-apanya ya, aduh kayaknya terus frustasi sendiri dengan progres lu gitu. Itu salah gitu loh, itu menurut gue salah. Banyak orang yang suksesnya umur 50 loh gitu. Apakah dia dibilang tidak sukses? Tidak juga gitu. Tapi belajar itu perlu. Jadi pada saat kita belajar, kita lihat orang dan segala macam, ya yang kita ambil pelajarannya. Oh, dia udah ngelewatin fase itu ya. Berarti gue juga pasti akan ada di fase itu dong suatu saat. Dan itu yang ilmu itu yang lo ambil buat belajar untuk lebih lagi. Menurut gue belajar perlu, tapi kalau compare itu bener-bener yang kayak, aduh, kayak jadinya tuh, jadi akhirnya kayak hidup lu tuh cuma dituntun sama orang kiri kanan gitu loh. Gue pernah baca buku, waktu itu buku itu pernah bilang gini, the first best lesson is your mistake. Tapi the second best lesson is other people's mistake. Ya, agree. Nah, dari situ lu bisa belajar banyak gitu. I think it's so good antara lu juga mention mengenai perbandingan, comparison dengan versus orang-orang yang mau belajar. Tapi yang benar-benar yang benar gue kena banget itu Nil ya. How do you handle traumatism gitu? Karena sekali lagi, apakah kadang-kadang kita tuh in denial nggak sih kita ngejalanin passion kita yang kita ngerasa, wah ini kayak emang panggilan gue kesini nih, wah emang gue mesti di F&B, gue mesti main tambang, wah nggak, dari dulu gue kayak lahir tuh udah lari ke sana kiblatnya. Sometimes kan kita juga mesti know when to stop ya Nil ya, seperti itu. Nah, dan seringkali karena kegagalan-kegagalan yang kita pernah lalui, dan mungkin harapannya ada orang yang evaluasi dan ada orang yang ya tidak pernah mengevaluasi kesalahan gitu. Tapi kalau mereka udah evaluasi,
mereka udah gagal beberapa kali kan mereka trauma. Nah, itu bagaimana untuk lu bisa move on dari traumatism itunya sendiri sehingga ya yang pertama how do you handle traumatism itu? Yang kedua, bagaimana lu bisa benar-benar tahu ya whether ini buat lu atau ya it's about time untuk gua give up and move on. Oke, ada dua pertanyaan itu, Neil. Oke, yang pertama gimana cara handle traumatism itu nggak bisa lu hadapin sendiri menurut gua gitu. Karena judgmental orang kalau udah trauma itu benar-benar absurd gitu. Lu akan memandang satu hal itu ini even trauma ataupun terlalu optimis ya gitu. Karena kan ada yang lu bilang, orang kadang-kadang bilang kayak, oh yo itu mimpi lu korbanin. Itu gue denger banget pas umur 24-an lah ya gitu. Kayak bilang, gila lu ayo dong kapan lagi, hidup cuma sekali. Lu kayak all out dong gitu, segala macam. Akhirnya perhitungannya nggak mateng gitu. Jadi kalau itu trauma ataupun terlalu optimis, lu mesti tanya bener-bener sama the right people gitu, yang orang-orang yang di sekitar lu yang bukan cuma sekedar manas-manasin lu, tapi bener-bener banyak tanya aja gitu, banyak tanya dan banyak istilahnya jangan stres itu cuma berkutat di otak kita gitu, kayak di otak kita kayak oh stres nggak ada jalan keluar gitu, nggak ada jalan keluar. Menurut gue share to people gitu, share to people yang lu percaya aja, nggak usah semuanya. Karena biasanya kalau makin banyak lu share, makin banyak pendapat, makin bingung. Biasanya makin bingung. Ya misalnya lu kayak share, misalnya kalau lu di F&B, ya share sama orang-orang yang punya pengalaman di F&B, contohnya. Gitu. Jangan lu tiba-tiba share sama orang yang di bidang tekstil. Ya itu kan juga kadang nggak sejalan gitu, strategi mereka sama strategi kita tidak sejalan. Dan kalau being optimistic boleh, tapi harus nginjek tanah. Itu penting banget gitu. Jangan kayak bener-bener kayak, oh bisa, kayak udah semangat, udah karena itu passion lu, passion atau keinginan lu, terus kayak hitung-hitungannya mantap gitu, wah bisa, akhirnya lu mengabaikan semua sinyal gitu, semua sinyal yang ada, orang warning lu, orang bilang lu ini, lu anggap enggak lah itu nggak terjadi di gua lah, ingat loh, mereka itu udah duluan ngejalanin gitu, mereka udah duluan ada gitu, jadi itu membuat gua lebih ngerem sih, dan itu pun juga yang membuat gue lepas dari trauma itu. Jadi karena memang gue punya teman yang baik banget waktu itu kan gue bertiga waktu travel Bali pertama kan bertiga kan gitu. Yang dua itu lumayan kayak satu ngerem satu ngegas gitu loh. Jadi mereka yang kayak I think nggak apa-apa Daniel, yang ini aman deh, yang ini aman deh gitu. Jadi ya gue waktu itu melangkahnya bersama-sama. Jadi akhirnya itu yang bisa mereduce lah tuh. Mungkin ada yang nanya yang duanya lagi kemana ya? Yang duanya lagi sudah sukses di bidangnya masing-masing begitu ya. Jadi tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian. Kami semua berdamai dan tetap best friend. Peace ya. Nah yang kedua bagaimana Neil? Jadi yang pertama tadi lu how to handle the trauma, yang paling penting adalah lu mesti share kepada orang lain gitu ya, orang-orang lu bisa percaya di dalam bidangnya, moral support atau apapun untuk bisa memacu lu untuk bisa grow lebih lagi lah. Finding the right people itu penting sekali untuk bisa keluar dari traumatisme itu ya bro ya. Betul. Dan kalau bisa cari yang sebidang ya. Cari yang sebidang tuh lumayan ngebantu banget, benar-benar ngebantu. Saran dari mereka bisa applicable, bisa 80%-nya gitu. Gitu. Gue sampai lupa yang kedua tadi pertanyaannya apa. Sebentar, gue juga jadi lupa. Oh, kapan mesti stop kan? Kapan mesti stop bener ya? Oke. Ini prinsip dalam hidup. Prinsip dalam hidup, dalam usaha ya gitu. Semua orang mau kaya, itu nggak bisa deny. Nggak ada yang orang dia, lu mau apa? Gue mau miskin aja deh, nggak ada gitu. Semua orang pasti mau bikin usaha, pasti mau kaya. Ujung-ujungnya pasti mau duit, mau entah itu nanti gunanya buat bless other atau apalah terserah. Intinya orang mau sukses bener ya, dan orang mau kaya. Tapi yang salah itu orang mau cepet kaya. Menurut gue itu yang salah gitu. Jadi kalau misalnya kayak kapal lu masih tetap, lihat lagi gitu loh. Lu enjoy the process nggak? Prosesnya bener nggak gitu. Dan kayak jangan tuh usaha tuh jangan mikirnya cuma duit gitu loh, kayak oh gue tuh mesti cepat kaya nih, mesti kayak do the everything, oh udah ini avoid ini penggelapan itu, yang penting gue cuannya banyak gitu, enggak gitu loh. Sometimes kalau emang itu tadi kan gue bilang di 3 bulan pertama omset gue 500.000. Do you know how much I earn per month? Kalau misalnya 500.000 itu paling 3 million gitu, buat bensin gue aja mungkin nggak cukup gitu.
Tapi kan bukan berarti kayak kalau gue maunya cepet kaya, gue tinggalin aja, ya nggak sih? Dia main forex atau main apa kayak yang lebih judi kalau perlu gitu, yang cepet kaya. Yang lebih cepat. Nggak bisa gitu, iya nggak bisa gitu. Nah sama juga dalam pengambilan keputusan bisnis gitu, juga sama. Kalau lu cuman konsepnya, oh mau cepet kaya gitu, ya udah cepet dong, replikasi cepet-cepet yang trending kayak tanpa perhitungan yang matang, tanpa fondasi yang matang. Menurut gue itu dangerous. Tau nggak F&B itu 70% loh dari F&B itu tutup loh gitu. Jadi nggak main-main, F&B itu gampang banget dibuka dan gampang banget tutup, gitu. Dan you can look lah every year, ruko-ruko dimanapun yang lu lagi tinggal, 70%-nya masih ganti. Seenggaknya survive-nya tuh selatan ya, gue pernah survei. Itu 50% sampai 40%-nya ganti loh, gitu. Jadi nggak susah buat bisnis itu, nggak susah, sama sekali nggak susah. Bisnis F&B ya, itu tidak susah. Pertahaninnya dan bikin itu profit yang susah, gitu loh. That's right. Jadi ya kapan lu mesti stop kalau emang lu udah merasa semuanya yang udah lu lakuin dan emang lu udah tujuannya udah bener nih, kayak emang oh ya udah lu mau kayak apa do the process kayak segala macam. Tapi emang somehow memang ada gitu yang memang udah bleeding aja terus gitu. Bahkan di Travel Belly ya, gue kasih tahu itu, wah kok gue kasih tahu ya, saya beritahu ya, di Travel Belly itu kita benchmark itu 6 bulan. Gitu, 6 bulan aja kalau misalnya toko itu tidak bisa plus, setidaknya plus ya, tidak perlu harus plus banget, cuman jangan minus gitu, itu pasti gue tutup. Gitu. Karena pasti lu tutup. Pasti gue tutup. Gue ada tutup cabang kok beberapa gitu, di Kelapa Gading ada 2 yang gue tutup gitu, terus di Bawarakarang juga ada yang tutup. Jadi itu karena apa 6 bulan. Karena 6 bulan. 6 bulan. Enggak. 6 bulan. Nah, do everything 6 bulan misalnya, karena biasanya kalau ini F&B gue nggak tahu ya, kalau bisnis lain ya, dalam 6 bulan itu lu udah bisa tahu sih sebenarnya, lu itu akan going up, lu itu akan punya potensi lebih apa enggak gitu. Soalnya biasanya dalam 6 bulan itu akan punya omset stabil tuh setelah 6 bulan tuh agak stabil gitu. Unless ada something big happen, misalnya tiba-tiba Travel Belly sama Waki kolaborasi kemarin, lumayan ngedongkrak, iya gitu. Tapi itu biasanya juga saat nanti dia di situ lagi gitu. Yes. Oke. Jadi penting banget tadi kalau gue bisa recap sedikit ya, know when to stop. Yang paling penting pertama jangan mau punya mental untuk mau cepet kaya. Semua itu harus ada prosesnya di dalam kehidupan. Yang kedua jangan pernah lupa do your homework. Itu yang gue rephrase. Lakukan PR kita semua. Tapi kalau emang PR kita sudah kita lakukan semaksimal mungkin, kita udah tanya mentor kita, dan ternyata emang outputnya mungkin belum itu, apakah lu langsung stop atau keep going atau bagaimana Nil itu Nil? Kalau lu udah ngelakuin semua PR lu dan mentor lu udah bilang mungkin quote unquote mentor atau siapapun yang bergerak di dalam bidang yang sama udah mengadvise ABC dan bahkan udah mementor, tapi emang outputnya ya tetap seperti itu dan yaudah that's it, move on. Seperti itu berarti dong ya? Menurut gua stop dulu, benar-benar stop, ambil waktu berpikir apa yang salah, dan you can start over gitu. Oke. Dan bagus nggak sih Nil sebetulnya, kayak mungkin kalau ada orang pernah bertanya gitu, kalau kita menaruh emotional kita terlalu attach too much dengan kita punya brand itu sebetulnya bagus atau enggak sih? Karena banyak orang kadang-kadang kan attach terlalu too much sehingga membuat mereka nggak berpikir secara fundamentalnya lagi ya, karena emosional udah bermain ya. Seperti itu. Nah itu bagaimana? Lu ada prinsip sendiri nggak dari pribadi lu? Gitu. Wah, banyak. Itu justru pelajaran terbesar gue ya dalam bisnis ini gitu. Jadi kan yang gue tuh orangnya emosional banget kan. Gue tuh emosional banget. Jadi gue lumayan nggak kelihatan sih. Oh, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Jadi kayak ambil decision itu very fast gitu. Very fast itu berdasarkan emosi dan segala macam. Dan gue nggak bisa namanya kalau gue punya mau nggak keturutan. Itu biasanya gue cranky. Nah, jadi intinya, nah itu kan udah pelajaran dulu tuh. Makanya karena itu semuanya, lu bayangin nggak? Gue kayak buka mall tanpa survei tanpa apa, tiba-tiba bangkrut gitu aja. Itu kayak bener-bener karena gue mau, gue harus ada gitu. Gue mau, gue kejar terus orangnya sampai ada. Nah, itu pelajaran di Travel Belly ini. Jadi gue tidak pernah memaksakan kehendak gue. Jadi kalau misalnya kalau emosional tuh belajar untuk tarik napas deh. Belajar untuk kayak bener-bener wait a moment gitu. Kayak yuk, pikir dulu yuk, diem dulu yuk. Kayak pikir. Dan gue malah punya prinsip gitu. Ini prinsip gue sekarang ya. Prinsip gue yang sekarang tuh beda. Kalau itu emang meant to be yours gitu, itu pasti akan punya lu gitu. Jadi kalau emang itu jatahnya lu, gak usah buru-buru, gak usah pusing, gak usah apa. Itu pasti jatah lu. Contohnya gue banyak banget ada beberapa kayak mau dealing ruko itu benar-benar udah bagus banget, strategis dan segala macam. Nah terus tiba-tiba pas gue mau dealing,
gue di link tuh 1 jam sebelumnya orangnya itu DP-in, terus kayak bilang, oh ya sorry udah sold out lah, lu kenapa nggak bilang gini-gini segala macem, kesel nggak? Kesel banget gitu. Tapi gue belajar, menurut kacamata manusia mungkin bagus, tapi I think itu bukan punya lu, ya bukan punya lu aja. Ternyata bener, pandemi. Coba, siapa yang tahu? Kalau gue buka tuh waktu itu, habis tuh modal ratusan juta tuh. Betul. Oke. Itu sih paling. Alright. Oke, I think gue rasa kita ini hari belajar lumayan banyak ya dari lu Nil ya. Amazing, di apapun yang tadi lu cerita semua. Sekali lagi, mungkin ada any last feedback nggak buat teman-teman yang lagi dalam usaha F&B atau apapun itu dalam situasi seperti ini? Last word dari lu sebelum kita tutup Nil. I think apa ya last wordnya ya? Ya, yang tadi gue bilang mungkin di recap aja ya. Jadi bener-bener jangan pernah give up gitu. Jadi temuin lagi passion lu apa gitu. Bener-bener pikirin. Jadi passion itu berbeda sama keinginan semu. Jadi jangan pernah base dari passion lu itu cuman karena mau hidup nyaman. Bukan gitu. Passion itu bener-bener apa yang lu lakukan. Meskipun itu jalannya gerondal-gerundil gitu. Tapi lu tetap enjoy yang lakuinnya. That's your passion. Pada saat lu benar-benar ketemu itu passion lu, ingat kata-kata gue, lu bisa sukses di usaha jenis apapun, gitu. Asal lu benar-benar all out dan asal lu benar-benar penuh perhitungan, tidak main emosi, bukan cepat mau kaya, tapi lu benar-benar mau berusaha. Yakin deh, ada waktunya pasti itu akan berhasil kok. Apapun itu ya, mau lu sesimpel jualan karet gelang, kalau emang itu passion lu, why not gitu. So, kejar terus lah passion lo itu dan kejar living in your passion. Trust me, living in your passion itu very very wonderful gitu. You won't replace to anything gitu. Benar-benar kayak this is my passion. Ini kayak I living in, kan orang bilang I'm living in my dream. Nah, lo akan bisa ngomong itulah pada saat lo benar-benar kerja di passion lo. Itu sih paling. So, I just wanna say thank you so much Daniel buat bisa berbagi bersama-sama. Buat semua, biar kita semua bisa diinspirasi, kita bisa belajar. Setelah ini, nanti kalian kalau mau nonton lagi, kalian bisa nonton dari IG feed saya, it's gonna be there, and it's gonna be a blessing. Thank you so much once again, send my regards, Neil, for your thank you. Your family, semua. Gue nggak mau kalah, terakhir kali kayak di Metro TV. Selalu stay safe, pakai masker di mana kalian berada. So, take care for everything, Neil. Maju, sukses terus buat Travel Belly, Neil. Thank you ya, thank you. See you. See you, Neil. Bye. Yeah, see you. Bye.